pada 10 Februari 2020 lalu, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat menyampaikan daftar negara yang berhak mendapatkan pengecualian untuk pengenaan anti-subsidi atau countervailing duty. Yang menariknya adalah Amerika Serikat mengubah status negara Indonesia dan beberapa negara lainnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Lewat US Trade Representative, Amerika merevisi sejumlah negara yang awalnya terdaftar sebagai negara berkembang menjadi kategori negara maju. Selain Indonesia, China, Brazil, India naik kelas menjadi negara maju. Meskipun ada yang mengatakan ini merupakan perang dagang yang dideklarasikan Amerika Serikat untuk negara yang level up karena negara tersebut mencatatkan surplus dalam neraca perdagangan Amerika Serikat. Revisi daftar ini untuk mempermudah Amerika melakukan investigasi ke negara. Apakah terdapat praktek ekspor yang tidak fair seperti pemberian subsidi untuk komoditas tertentu? Muncul pro kontra dengan hal tersebut. Namun saya akan berfokus pada pertanyaan saya mengenai apa saja yang menjadi standar sebuah negara tersebut maju atau negara tersebut berkembang. Apakah sudah siap Indonesia menjadi negara maju? Sudah kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia masih tergolong negara berstatus negara berkembang. Artinya sudah 75 tahun Indonesia menyandang status sebagai negara berkembang. Dan tidak sedikit ahli menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam middle income trap. Lalu apa yang membuat Indonesia begitu betah dengan statusnya sebagai negara berkembang? Indonesia masih menjadi negara berkembang. Indonesia belum bisa menjadi negara maju karena banyak hal. Banyak sekali. Pertama, pola pikir masyarakat yang cenderung konservatif, tak kerap enggan menerima perubahan-perubahan baru yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini selama ini. Dengan alasan jaga budaya, maksud saya peradaban maju. Dan kalau kita tetap berpikir konservatif dan tidak terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru, ya kapan negara ini akan maju? Yang kedua, karena pendidikan yang masih menitik beratkan pada penciptaan manusia-manusia pekerja dengan mutu yang baik. Pendidikan ini terkesan seperti pelatihan anak-anak didik sejak awal untuk mengikuti prosedur-prosedur seperti seragam, rambut, sepatu, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, karena negara ini seperti kehilangan identitas dan tidak punya fokus pengembang. Seperti kita tahu Indonesia ini lebih kaya dari sektor lautnya, tapi kita cenderung labil. Apakah kita ingin menjadi negara maritim saja, atau kita ingin juga ikut andil dalam mengembangkan teknologi? Dan selanjutnya, ya itu tadi, entah itu karena sumber daya yang tidak memadai atau karena potensinya memang benar-benar terbaru. Ada begitu banyak indikator untuk pengklasifikasian apakah negara tersebut negara maju atau negara berkembang. Namun, poin terpenting adalah pendapatan per kapita yang tinggi, terjaminnya kesehatan, terjaminnya keamanan, kecilnya angka pengangguran, tingginya penguasaan iptek, nilai ekspor lebih tinggi dibanding dengan nilai impor, angka harapan hidup tinggi, pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi. Bapak Dahlan Iskan dalam tulisannya Banyak Dalih Susah Maju, beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah maju jika kita terus berdalih, punya alasan. Beliau membandingkan kemajuan negara Tiongkok, negara Singapura, negara Amerika dengan negara Indonesia. Dan kita selalu saja punya alasan untuk menolak perbandingan tersebut. Negara Singapura kan kecil, jadi gampang aturnya biar negara Amerika kan sudah lama merdeka, jadi memang wajar kita ketinggalan. Masih banyak juga di antara kita yang fanatisme kesukuan, menganggap suatu daerah lebih berkuasa dibanding daerah lainnya. Moral dan pendidikan cukup jauh tertinggal, bahkan 128 tahun pergelutan ideologi Pancasila menjadi negara agama. Karena pemerintahan yang masih dipegang oleh orang-orang lama dengan pemikiran-pemikiran yang bosan, orang-orang sebelum reformasi, orde baru. Sampai nanti ini juga permainan politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita dipertontonkan permainan yang sangat cantik dari para kaum elit. Jika
ingin Indonesia maju, maka tidak cukup hanya dengan menjaga pertumbuhan ekonomi dan penyediaan energi, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Moral bangsa ini perlu dibangun melalui sistem pendidikan. Jangan biarkan pendidikan dikuasai oleh kaum separatis dan ekstremis yang ingin mengubah ideologi bangsa. Isi pendidikan dengan materi berpekerti dan moralitas. Hanya dengan cara ini Indonesia akan dapat menjadi negara maju di masa yang akan datang.